Guys, di permukaan, Bali tampak seperti biasa. Pantai yang berkilau, alunan musik di klub malam canggu, dan deretan turis asing yang berjemur di bawah matahari tropis. Namun, di balik tirai pariwisata yang tampak gemerlap itu, sebuah tragedi ekonomi sedang mencabik-cabik urat nadi kehidupan masyarakatnya. Rupiah tidak hanya sekadar melemah, ia sedang terjun bebas ke jurang terdalam, mengalami keterpurukan yang begitu hebat di periode ini, hingga nilainya nyaris tak lagi memiliki harga diri di hadapan mata uang asing. Ada narasi menyesatkan yang berbisik, bukankah Bali diuntungkan? Turis membawa dolar. Guys, itu adalah kebohongan publik yang paling kejam. Kenyataannya, ketika rupiah tiarap, Bali tidak sedang berpesta. Bali sedang perlahan dicekik. Keuntungan dari kasino global pariwisata ini menguap ke jaringan korporasi besar dan agensi asing. Sementara masyarakat lokal dan pengusaha daerah dipaksa menelan pil pahit dari inflasi yang membakar daya beli mereka. Nah guys, bagi para pengusaha lokal di Bali, mulai dari pemilik hotel Melati di Ubud, vendor dekorasi pernikahan di Gianyar, hingga pemilik restoran di Seminyak, kejatuhan rupiah adalah vonis mati yang datang perlahan. Di sana ada ledakan biaya operasional. Bali adalah hilir, bukan hulu. Hampir semua bahan baku premium, daging berkualitas, suku cadang mesin hotel, hingga minuman keras impor dibeli dengan konversi mata uang asing. Ketika rupiah hancur, biaya modal meroket gila-gilaan guys. Ada perangkap utang dan suku bunga. Banyak pengusaha yang mengambil investasi pasca pandemi terjerat utang bank. Melemahnya rupiah memaksa otoritas moneter menaikkan suku bunga. Akibatnya, cicilan mencekik leher sementara pendapatan domestik stagnan. Ada juga dilema harga. Jika mereka menaikkan harga demi bertahan hidup, turis domestik yang merupakan penopang saat low season akan lari. Jika harga tetap, mereka hanya tinggal menunggu waktu sampai bisnis mereka bangkrut dan disita guys. Kami seperti berjalan di atas tali tipis yang membara. Menurunkan standar pelayanan artinya bunuh diri bagi citra Bali. Tetapi mempertahankan kualitas dengan rupiah yang tak ada harganya ini adalah kebangkrutan yang nyata. Keluhan seorang pengusaha resort lokal. Nah guys, jika pengusaha lokal menghadapi kebangkrutan bisnis, maka masyarakat adat dan pekerja lokal di Bali menghadapi kebangkrutan hidup. Efek buruk tumbangnya rupiah menghantam dapur-dapur rakyat yang sangat brutal guys. Harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok melambung tinggi karena efek domino biaya logistik nasional yang mahal. Upah minimum pekerja pariwisata yang berpatokan pada rupiah kini kehilangan nilainya. Gaji mereka tetap sama, tetapi daya belinya terpotong hampir separuh. Ini adalah dampak paling provokatif sekaligus menyedihkan. Ketika rupiah hancur, tanah-tanah di Bali menjadi sangat murah bagi warga asing yang memegang dolar atau euro. Terjadilah eksodus penjualan dan penyewaan lahan besar-besaran. Warga lokal yang terdesak kebutuhan perut dan biaya upacara adat yang kian mahal akibat inflasi terpaksa melepas tanah leluhur mereka guys. Efek lainnya, kesenjangan sosial yang makin menganga. Terjadi pemandangan yang mengiris hati, di mana warga lokal harus memeras keringat menjadi pelayan dengan upah murah yang nilainya kian tak berarti demi melayani orang asing yang hidup bak raja hanya dengan segenggam koin valuta asing mereka guys. Keterpurukan rupiah di periode ini bukan sekadar angka di layar bursa efek Jakarta. Di Bali ini adalah krisis eksistensial. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Bali sedang berjalan menuju titik nadir di mana masyarakat lokalnya akan terasing, termarginalkan, dan menjadi pelayan di tanah lahir mereka sendiri yang telah digadaikan. Mari kita jujur dan menanggalkan segala keformalan diplomatis yang memuakkan itu. Sementara rakyat Bali harus menghitung setiap keping recehan rupiah demi membeli sekilo beras. Para elit di ibu kota dan pengamat ekonomi berdasi sibuk meracik eufemisme di layar televisi. Mereka menyebut kehancuran ini sebagai fluktuasi musiman, penyesuaian pasar yang sehat, atau kalimat paling favorit sepanjang masa, dampak dari ketidakpastian geopolitik global. Ini sungguh sebuah komedi satir yang luar biasa mewah guys. Di Sanur dan Kuta, para pejabat berdasi turun dari mobil mewah mereka, menggelar rapat koordinasi di Hotel Bintang 5, tentu saja dibiayai oleh uang pajak rakyat untuk menghasilkan selembar kertas rekomendasi yang mandul. Mereka tersenyum lebar di depan kamera, bersalaman dengan latar belakang pantai, lalu kembali ke Jakarta meninggalkan Bali yang sedang sekarat. Bagi mereka, melemahnya rupiah hanyalah angka statistik di atas kertas tablet mahal mereka. Mereka tidak pernah tahu rasanya menjadi sopir travel atau pemandu wisata yang harus tersenyum ramah kepada turis asing, menelan harga diri sedalam-dalamnya demi tip beberapa dolar yang nilainya kini lebih berharga daripada harga diri mata uang bangsa sendiri. Jadi guys, ini bukan lagi sekadar krisis ekonomi, ini adalah pertunjukan sirkus di mana badutnya duduk di kursi kekuasaan dan penontonnya rakyat Bali membayar tiketnya dengan masa depan mereka yang digadaikan. Lalu guys, adakah yang berani bertanggung jawab? Pertanyaan ini adalah sebuah utopia. Di panggung politik dan ekonomi negeri ini, tanggung jawab adalah barang langka yang sudah punah. Jika kamu mencari satu nama atau satu lembaga yang dengan jantan berdiri dan berkata, "Ini salah saya mengundurkan diri," maka kamu sedang bermimpi di siang bolong. Jadi guys, ketika rupiah terpuruk, yang terjadi bukanlah pertanggungjawaban melainkan festival cuci tangan massal yang saling lempar kambing hitam. Lalu apa kabar para politisi? Alih-alih mencari solusi konkret, momentum keterpurukan rupiah ini justru hanya dijadikan komoditas politik untuk saling serang antar faksi. Kubu oposisi menjadikannya bahan bakar untuk mencaci, sementara kubu penguasa sibuk defensif dan memoles citra. Rakyat dan pengusaha Bali hanya dijadikan statistik pelengkap penderita dalam debat-debat kusir mereka guys. Kesimpulannya, tidak akan ada yang berani bertanggung jawab. Akhirnya guys, surga tropis ini sedang berada di ambang batas kesabaran, menahan badai ekonomi yang siap meruntuhkan tidak hanya sektor pariwisata, tetapi juga harga diri dan budaya yang selama ini mereka jaga. Welcome to Bali.